Om Swastiastu, tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerendam lempang. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Jumianti Agustina Putri, Prodi Pendidikan Agama Hindu, NIM 210062, kelas C semester 5. Di sini saya ingin membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Teologi Hindu Keharingan. Baiklah. Di sini dapat kita lihat bahwa saya akan membahas tentang pengertian teologi, sumber teologi Hindu Keharingan, sistematika ketuhanan Hindu Keharingan, konsep dewa atau raja-raja, dewi, kameluh-kameluh dalam Hindu Keharingan, penciptaan menurut penaturan, struktur ketuhanan Hindu Keharingan berdasarkan tugas dan fungsinya, lalu Tuhan sebagai asal mula alam semesta beserta isinya. Setelah itu konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu. Selanjutnya lime sarahan dalam keyakinan Hindu Keharingan. Selanjutnya sistem pemujaan dalam agama Hindu. Yang terakhir konsep pendidikan dalam teologi Hindu Keharingan. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian teologi. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Tuhan, logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi teologi berarti ilmu yang mempelajari tentang Tuhan atau ketuhanan. Dalam kamus yang berjudul An English Reader Dictionary oleh A.S. Horby, teologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang Tuhan, alam semesta, tentang keyakinan agama yang mendasar. Yang kedua yaitu sumber teologi Hindu Keharingan. Yang pertama dari dalam penaturan, umat Keharingan memiliki kitab penaturan yang dianggap sebagai kitab suci yang bersumber dari Ranying Hathala, Tuhan Yang Maha Esa. Kitab ini menjadi batang ajar agama Hindu Keharingan. Kata penaturan berasal dari bahasa Sangiang, yaitu nutur yang artinya memberitahukan, menyampaikan, menggambarkan tentang riwayat kejadian penciptaan alam semesta oleh Ranying Hathala pada awal zaman dahulu. Dari kata nutur berubah menjadi naturan yang berarti meriwayatkan kembali penciptaan alam semesta oleh Ranying Hathala seperti pada awal zaman dahulu kala. Naturan dimaksud hanya dilakukan ketika ada upacara tiwa. Selanjutnya, dalam talatah dan lunas upacara. Talatah atau talata upacara mengandung pengertian yaitu ketentuan hukum agama yang menjadi persyaratan dalam pelaksanaan upacara agama Hindu Keharingan. Ketentuan hukum agama tersebut yaitu waktu dan susunan jadwal acara, tempat, tata ruang upacara, jenis, jumlah, dan isian sesajen upacara. Sedangkan yang dimaksud dengan lunas upacara adalah rute atau jalur perjalanan yang dilalui oleh masing-masing wahana kendaraan untuk mencapai tempat tujuan dalam upacara agama. Yang ketiga ada sistematika ketuhanan Hindu Keharingan. Hindu Keharingan mengenal Tuhan sebagai Ranying Hathala sebagaimana tertuang dalam kitab suci penaturan pasal 1 ayat 3. Maka Ranying Hathala Langit dengan kemahakuasaannya melalui para raja kameluh atau utusannya dapat diklasifikasikan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, Raja Tunggal Sangumang Nyaring Embang Bekuhanyi. Kedua, Raja Ujuha Kanduang Kandaruhan Hanya Basakati. Ketiga, Raja Angking Penyang dan Putir Selung Tamanang. Keempat, Ongko Jalayan dan Bawi Ayah. Kelima, Raja Tunggal Sangumang, Raja Mantir Mamaluhing Bungai, Raja Rawing Tempun Telun. Yang keenam, Raja Duhung Mama Tandang. Yang ketujuh, Raja Linga Rawing Tempun Telun dan Hamparung. Yang kedelapan, Raja Garing Hatungku, Nyai Endas Bulan Lisan Tingang, dan Nyai Inai Mangut. Yang kesembilan, Raja Sangen dan Raja Sangiang, Raja Bunu. Yang keempat, konsep dewa, raja-raja, dan dewi, kameluh-kameluh dalam Hindu Keharingan. Dalam kitab suci penaturan pasal 3 ayat 7 mengatakan setelah ketujuh mereka mendengarkan Ranying Hathala berkehendak demikian, mereka langsung mendekati dan mendengarkan firman. Ranying Hathala menyebutkan nama bagi masing-masing mereka, yaitu Jenjalung Taturiwut, Gambalan Rajan Tanggara, Sangkarya Nyaru Menteng, Raja Tuntung Tahaseng, Tamanang Tarebolan,
Raja Sapanipas, Raja Mise Andau. Selanjutnya, konsep Dewi atau Kamelu dalam kitab suci Penuturan pasal 3 ayat 19 mengatakan Ranying Hatala memberikan nama bagi masing-masing bawi Kamelu Sintung Uju, yaitu Kamelu Selung Untung, Kamelu Selung Buhul, Kamelu Selung Bulan, Kamelu Selung Bintang, Kamelu Selung Darah, Kamelu Timbang-timbangan Darah, dan Kamelu Timbang-timbangan Nyahu. Dari nama-nama raja dan Kamelu di atas, sebenarnya masih banyak lagi nama raja dan Kamelu yang terdapat di kitab suci Penuturan, yaitu pasal 36 ayat 18-41, tetapi jarang disebutkan, jadi saya mengambil yang memang sering disebutkan oleh umat Hindu Karingan. Yang kelima, penciptaan menurut Penaturan, yang dimana penciptaannya ada dua, yaitu penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Terdapat dalam kitab suci Penaturan tahun 2015 pasal 2 ayat 12 yang mengatakan Ranying Hatala membagi gelap dan terang seraya ia menyebutkan terang itu siang dan gelap itu malam. Saat itu pula lah menempatkan bumi di tempatnya, air di tempatnya, langit, bulan, bintang, dan matahari. Sejak itu ia menyebutkan dirinya, aku adalah Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tamping Kebentaran Bulan. Demikian Ranying Hatala menjadikan kehendaknya yang ketujuh. Setelah itu, penciptaan manusia terdapat dalam kitab suci Penaturan tahun 2015 pasal 4 ayat 2, yaitu mengatakan 7 hari 7 malam sinar suci Bukit Intan telah menyatu dengan sinar suci Bukit Bulau, maka dengan kemahakuasaannya disertai bunyi guntur mengemuruh memenuhi alam semesta, petir halilintar menggetarkan buana. Sinar suci tersebut terjadi wujud menjadi laki-laki dan satu wujud perempuan yang bernama Menyame melingkar langit dan Kamelu menyeruman Hintan. Setelah itu, yang keenam, struktur ketuhanan Hindu Kaharingan berdasarkan tugas dan fungsinya, yang dimana tertuang dalam buku bahan ajar teologi Hindu Kaharingan 1. Stah Tampung Penyang Palangkaraya tahun 2003. Yang pertama yaitu ada Garing Hatungku. Dalam istilah Hindu Kaharingan disebut Garing Hatungku yaitu Raja Telu Hakanduang, artinya 3 perwujudan kemahakuasaan Ranying Hatala, Tuhan yang Maha Esa yakini Raja Tunggal Sangumang, Raja Mantir Memelihung Bungai, Raja Rawing Tempun Telun yang mempunyai kekuasaan sebagai pencipta, pemelihara, dan pengembali ke asalnya. Raja Telu arti ketiga kekuasaan atau kekuatan. Hakanduang artinya perwujudan yang sama, hanya berbeda dalam fungsi dan tugasnya. Yang kedua, Raja Tunggal Sangumang, yang dimana ia menurunkan ajaran suci dan ilmu pengetahuan. Karena itu Raja Tunggal Sangumang sebagai Raja Habungai Mamat. Turun belau ilmu pengetahuan itu sendiri dilambang sebagai Kamelu yang cantik disebut Kamelu Endas Balau Lisan Tingang. Yang ketiga, Raja Mantir Memelihung Bungai, di mana memiliki kekuatan untuk memelihara dan melindungi alam semesta beserta isinya. Yang keempat, Raja Tunggal Sangumang Nyaring Embang Bekuwu Hanyi, di mana dalam setiap pelaksanaan upacara ritual keagamaan Hindu Kaharingan, maka yang menjadi perantara hubungan dengan Ranying Hatala haruslah melalui Raja Tunggal Sangumang Nyaring Emban Bekuwu Hanyi. Yang kelima, Raja Angking Penyang dan Putir Selung Temanang, yang dimana bertugas untuk melengkapi keperluan sandang dan pangan umat manusia di dunia. Dalam kitab suci Penaturan pasal 38 ayat 5-7. Yang keenam yaitu Ongko Jalayan dan Bawi Ayah, yaitu manifestasi Ranying Hatala sebagai Ongko Jalayan dan Bawi Ayah bertugas untuk mengajarkan kembali anak Esen Raja Bunu atau manusia di pantai Danum Kelunen yang sudah melupakan ajaran dari Ranying Hatala pada saat pelaksanaan Tiwasuntuk di Lewu Bukit Batu Nindan Tarung. Selanjutnya yang ketujuh, Tuhan sebagai asal mula alam semesta beserta isinya, yang dimana terdapat dalam kitab suci Penaturan pasal 2, Ranying Hatala menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari beserta segala isinya, dan membagi gelap dan terang, ayat 1-12. Kemudian pada pasal 7-12 yang dimana Kamelu Putak Junjulan Karengan Pejunjuri darahnya yang pertama hingga ke-12 yang menciptakan berbagai macam isi dari alam semesta ini. Yang kedelapan yaitu konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu, di mana dalam
Upacara kelahiran, pelaksanaan ritual kelahiran menurut agama Hindu Karingan memiliki suatu rangkaian seperti setelah tiba saatnya genap 3 bulan seorang istri mengandung, maka dilakukan upacara peliteng kelekang sawang atau menyendiri. Yang kedua yaitu selanjutnya usia kandungan 7 bulan yang dimana diadakan upacara menyeki ehet atau nyaki kenai. Selanjutnya yaitu tepat setelah 9 bulan maka bayi lahir dengan selamat, diadakan korban suci upacara meluput hajat niat, yaitu setelah itu upacara nahunan, yaitu ritual pemberian nama bagi bayi. Nah, setelah itu dalam upacara kehidupan beberapa contoh upacaranya yaitu ritual menenung untuk memohon petunjuk dan arahan. Kemudian ritual menajah hantang itu upacara untuk memohon petunjuk. Yang ketiga, ritual menyendiri itu upacara untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik atau firasat tidak baik yang didapat melalui mimpi. Kemudian di selanjutnya upacara kematian yang dimana yang pertama mengetu haseng. Pada saat liau haringan mengetu haseng sudah ada ciri-ciri akan meninggal dunia. Kemudian yang kedua mempandui liau setelah liau haringan meninggal dunia maka wajib untuk dimandikan. Nah setelah itu membujur liau. Setelah proses memandu liau dilanjutkan dengan membujur liau, di mana almarhum yang meninggal tersebut dibaringkan di tempat khusus yang telah disiapkan. Yang keempat, muluh raung, membuat tabala atau raung sejenis peti mati. Kemudian yang kelima, namean hantu, menyaluh raung. Setelah menyaluh raung selesai, pada saat akan masukkan liau haring-haringan ke dalam tabala atau raung atau peti mati tersebut. Keenam, penguburan. Beberapa hari liau haring-haringan berada di rumah, tiba saatnya hari penguburan diadakan upacara dipimpin oleh basir. Kemudian yang ketujuh, tantulak ambun rutas mate. Setelah 3 hari setelah acara ritual penguburan dilanjutkan dengan ritual tantulak ambun rutas mate. Tujuan dari ritual ini yaitu untuk membuang segala sial atau hal yang negatif akibat dari adanya kematian tersebut. Yang kedelapan yaitu ini adalah proses upacara kematian yang terakhir, sudah puncaknya, yaitu tiwah yang dilaksanakan sebagai puncak dari ritual kematian menurut agama Hindu Karingan. Selanjutnya yang kesembilan yaitu lime sarahan dalam keyakinan Hindu Karingan. Yang pertama yaitu Ranjing Hatala Ketamparan yang dimana melambangkan tentang keyakinan dan kepercayaan umat Hindu Karingan yang percaya kepada Tuhan Ranjing Hatala Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada langit Ketambuan sebagai langit sebagai tempat umat manusia untuk hidup dan berlindung, yang juga di bawah langit inilah telah memberikan napas kehidupan kepada umat manusia. Yang keempat Nyalung Kepanduyan juga melambangkan air sebagai sumber kehidupan, air untuk membersihkan diri manusia dari segala kotoran agar manusia selalu suci dalam menjalankan kehidupannya ini. Yang kelima ada Kalata Kependudukan sebagai simbol tempat yang kokoh untuk menampung semua yang ada di bumi ini, simbol dari alam semesta. Menurut Tiwi tahun 2017 halaman 99 sampai 105. Yang ke-10 yaitu sistem pemujaan dalam Hindu Karingan tertuang dalam buku bahan ajar teologi Hindu Karingan 1. Stah Tampung Penyang Pelangkaraya tahun 2003. Ada animisme, keyakinan akan adanya roh, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini didiami dan dikuasai oleh roh yang berbeda-beda pula. Selanjutnya ada dinamisme, keyakinan terhadap kekuatan alam. Kekuatan alam itu dapat berupa makhluk, personal, ataupun tanpa wujud. Tuhan juga disebut sebagai supernatural power, kekuatan alam yang tertinggi. Yang ketiga yaitu ada totemisme, keyakinan akan adanya binatang keramat yang sangat dihormati. Binatang tersebut diyakini memiliki kesaktian umum, adalah binatang mitos, juga binatang tertentu di alam ini yang dianggap keramat. Selanjutnya konsep pendidikan dalam teologi Hindu Karingan, yang dimana di sini dalam Hindu Karingan dilambangkan dengan adanya Raja Tunggal Sang Umang, yaitu perwujudan Ranjing Hatala Langit yang memiliki kekuatan untuk menciptakan alam semesta beserta isinya, menurunkan ajaran-ajaran suci dan ilmu pengetahuan. Karena itu Raja Tunggal Sang Umang dilambangkan sebagai Raja Habungai Mamat turun bulan. Ilmu pengetahuan itu sendiri dilambangkan sebagai kameluh yang cantik, disebut kameluh endas balau lisan tingang. Karena itu
Ilmu pengetahuan itu sangat menarik dan melahirkan kepandaian serta kecerdasan, maka ambillah Kamelu wanita sebagai lambang ilmu pengetahuan, dan dari wanita pula lah kelahiran ini, ya, sesuai dengan konsep Brahma dalam Trimurti. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau pengucapan. Akhir kata saya menutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Bye bye, sampai jumpa.